Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Nesa hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat, masih di tema 1 subtema 2. Kita hari ini akan belajar mengenai karakteristik geografis di Indonesia. Wah, senang sekali nih Bu Guru kalau misalnya kita belajar tentang karakteristik geografis. Kenapa? Karena ini sesuai sekali dengan tempat tinggal kita. Jadi kita bisa mengamati, mengobservasi sesuai dengan tempat tinggal kita masing-masing, begitu. Tapi sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Nah anak-anak, sekarang kalian buka LKS tema 1 kita. Nah buka halaman 37, di situ ada bacaan mengenai karakteristik geografis di Indonesia. Bu Guru juga punya gambar loh. Guru tunjukkan ya. Cam. Nah, coba kita amati keempat gambar kenampakan di bawah ini. Anak-anak, kita nanti kasih tanda centang bareng-bareng pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita beri tanda silang kalau misalnya gambar itu kenampakan alam buatan. Oke? Nah, cantik sekali. Nah, tapi sebelum itu Bu Guru akan membacakan bacaan mengenai karakteristik geografis di Indonesia sebagai mata pelajaran IPS. Baik anak-anak, penampakan alam kita itu dapat berupa dataran rendah, tinggi, pantai, laut, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan gunung. Nah, ini contohnya sawah ya. Ini sungai, ya, oke. Danau. Nah, pada kenampakan alam tersebut juga berbeda-beda. Ada daerah yang suhu udaranya panas seperti di Cilacap mungkin ya karena itu dekat dengan pantai, dan ada pula daerah yang suhunya sejuk seperti di Baturaden karena itu dekat dengan gunung. Kondisi alam tersebut memengaruhi kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat. Tentunya, contohnya seperti apa? Orang yang tinggal di dekat pantai seperti di Cilacap, mereka mata pencahariannya notabene sebagian besar adalah seorang seorang nelayan, seorang nelayan. Kenapa? Karena mereka memiliki kenampakan alam pantai. Nah, di mana suhu udara mereka di sana panas. Pantai itu memang ya sumber ikan, betul sekali. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan seperti di Baturaden, kenampakan alam mereka adalah gunung. Udara di tempat mereka sejuk. Nah, maka dari itu kebanyakan mata pencarian orang di pegunungan adalah bertani atau ladang seperti itu. Nah, anak-anak, ada yang namanya dataran rendah. Dataran rendah itu apa sih? Dataran rendah itu daerah yang banyak dialiri sungai, ya. Kemudian tanahnya gembur, suhu udaranya agak panas. Umumnya penduduk di pedesaan itu melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak. Adapun sebagian besar kegiatan yang dilakukan di daerah perkotaan biasanya perdagangan dan industri. Contohnya seperti di Purwokerto. Nah, Purwokerto itu kan daerah perkotaan. Apakah ada sawah? Ada, tapi sedikit. Kebanyakan mereka bekerja dengan cara apa? Ya, mereka melakukan kegiatan perdagangan dan industri, ya, pabrik-pabrik, kemudian perbankan, ya, mereka dagang, punya toko-toko, ruko-ruko, seperti itu. Kemudian yang kedua itu dataran tinggi. Daerah dataran tinggi itu berupa tanah pegunungan dan bukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Masyarakatnya itu menanam tanaman, antara lain teh, kopi, kakao, gitu kan. Sebagian masyarakat menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Juga ada juga yang menanam buah-buahan. Nah, udara pegunungan itu sejuk dan segar. Itu sebabnya kenapa beberapa masyarakat di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Contohnya seperti di Baturaden kan banyak sekali hotel-hotel. Atau mungkin kalau kalian jalan-jalan ke puncak Jawa Barat itu banyak sekali hotel-hotel atau penginapan. Nah, karena sekarang tempat yang sejuk itu menjadi tujuan utama bagi para kaum milenial gitu ya, para orang-orang yang bekerja di perkotaan untuk menyegarkan diri atau refresh kayak gitu kan. Biasanya perginya ke pedesaan. Kemudian anak-anak untuk daerah pantai. Nah, daerah pantai ini kan berdekatan dengan laut ya. Penduduk daerah pantai itu sebagian besar nelayan, seperti yang tadi Bu Guru jelaskan ya, Bu Nesa sudah jelaskan di awal. Nah, masyarakat pergi melaut menangkap ikan. Di daerah pantai banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak garam, dan sawah pasang surut.
Daerah pantai juga digunakan untuk pelabuhan kapal. Nah, kalau misalnya anak-anak pernah ke Cilacap, itu kan di situ ada pelabuhan kapal tempat kapal-kapal nelayan bersandar ya. Nah, gitu. Ketika mereka setelah berlayar gitu kan, membawa ikan, nah mereka bersandar. Di Cilacap juga Bu Nesa pernah melihat pabrik berdiri karena itu juga kawasan industri seperti di Pertamina gitu kan. Kemudian ada perdagangan juga karena daerah tersebut biasanya menjadi perkotaan. Nah, karena di situ kan ada pelabuhan. Nah, pelabuhan merupakan jembatan atau gerbang utama perdagangan. Nah, maka dari itu biasanya kalau di dekat pelabuhan itu ramai sehingga agak sedikit seperti kota. Maka dari itu banyak sekali orang yang berdagang di sana. Jadi selain industri, kemudian nelayan, juga ada perdagangan gitu. Nah, masyarakat yang bekerja sebagai sopir, karyawan pabrik, pedagang, atau yang mengirim barang ke luar negeri itu disebut eksportir ya, biasanya melalui pelabuhan. Nah, sementara pedagang yang mendatangkan barang dari luar negeri disebut importir. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita beli barang dari luar negeri, oh itu barang impor ya. Nah, maksudnya impor itu berarti barang yang didatangkan dari luar negeri. Sementara kalau barang ekspor berarti barang yang dijual di luar negeri. Betul sekali, barang produk Indonesia, produk negara kita yang dijual di luar negeri. Maka dari itu kita harus mencintai produk sendiri, perbanyak ekspor, oke? Nah, anak-anak, sekarang yuk kita sama-sama memberi tanda centang. Nah, oke, Bu Guru, mana nih tanda centangnya Bu Guru? Oke, oke Bu Guru. Nah, tanda centang, yes. Oke, insert. Oke, close. Nah, oke, sorry iklan. Oke, nah menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia itu pakai tanda centang. Penampakan alam mana? Iya ini betul. Nah karena ini susah dikasih centangnya Bu Guru. Bedain warnanya aja ya. Oke. Bu Guru kasih warna biru. Nah iya betul sekali. Ini adalah kenampakan alam di Indonesia. Nah ya. Ya kenampakan alam Bu Guru beri tanda birunya itu tebal. Jadi anak-anak lebih jelas melihatnya. Nah kemudian kalau kenampakan buatan Bu Guru beri tanda kuning yang tebal ya. Oke. Nah kira-kira ini sawah ini kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya betul, kenampakan alam. Yes, oke. Kalau apa nih? Sungai, danau. Ini kan sawah, sungai, danau. Nah, sekarang danau kenapa kan alam atau buatan? Ya alam. Kita kasih lagi warna biru kalau alam ya. Oke. Kalau yang buatan itu kita kasih warna kuning. Nah, sekarang di sini ini gambar apa? Ya, betul sekali bendungan. Nah, bendungan itu kenapa kan buatan. Maka dari itu kita kasih warna kuning. Guru tebalkan biar anak-anak bisa paham. Nah, oke. Bisa terlihat ya. Nah, ini yang Bu Guru beri tanda biru ini kenapa kan alam. Contohnya sawah ya kan. Kemudian sebelahnya ada sungai. Ini kenampakan alam, Bu Guru beri tanda biru. Kemudian ada danau juga, kenampakan alam, Bu Guru beri tanda biru. Dan ada sungai, Bu Guru beri tanda kuning. Bendungan. Bendungan itu kenampakan buatan, maka Bu Guru beri tanda kuning. Oke anak-anak, berbicara tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, oke. Jadi anak-anak, silakan sekarang kalian buka LKS halaman 37. Nah, di situ ada penilaian IPS KD 3.1 dan 4.1. Silakan anak-anak mengamati ada gambar apa aja sih itu. Oh, ada gambar orang bertani, gambar nelayan, gambar orang sedang berkebun, kemudian ada gambar orang sedang berdagang. Nah, silakan anak-anak beri tanda centang pada kegiatan yang sesuai dengan daerahnya. Contohnya ini bertani, itu di dataran rendah, tinggi atau pantai ya. Nah, atau berdagang di dataran rendah tuh, dataran tinggi tuh pantai ya, kira-kira seperti itu. Oke? Oke, materi selanjutnya itu flora dan fauna yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa baca, bacaannya sama dengan Bu Guru di halaman 38. Oke, anak-anak. Flora dan fauna Indonesia itu beragam. Kenapa beragam? Ya karena Indonesia juga negaranya beragam, daerahnya beragam, penampakan alamnya juga beragam. Selain berpengaruh kepada mata pencaharian, juga berpengaruh pada flora dan fauna di Indonesia. Nah, Indonesia ini sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna.
Keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan ya dan Zaire di Afrika. Nah, tumbuhan yang tumbuh di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies. Wow. Dan jumlah spesies hewan itu mencapai 2.215. Itu diantaranya terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak sekali nih faktor yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan flora dan fauna. Contohnya iklim. Nah, iklim ini punya peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan juga angin. Oke, sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan itu tumbuh dengan baik ya di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Contohnya misal bunga-bunganya tumbuh subur, pasti kan mancing kupu-kupu, lebah untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Jadi sebagian besar hewan itu makanan utamanya adalah tumbuhan seperti hewan herbivora. Nah, bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Contohnya nih, di gurun pasir, apakah banyak tumbuhan? No. Apakah banyak hewan tumbuh di sana? Tidak juga gitu, karena tidak ada banyak tumbuhan. Ya, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia itu adalah tanah. Nah, tingkat kesuburan tanah kita, suhu dan daya serapnya itu berpengaruh pada baik dan tidaknya tumbuhan kita. Sekarang kita lihat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, di Indomalayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, contohnya Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya biasanya jenis meranti-merantinya itu banyak. Kemudian berbagai jenis rotan punya ya. Kemudian kita juga nggak punya hutan kayu putih. Nah, tapi kita punya jenis tumbuhan matoa yang sedikit. Anggreknya juga sedikit, terus ada berbagai jenis tumbuhan nangka. Kalau di Indo-Australian, atau kawasan Indonesia Timur itu contohnya di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua itu meranti-merantiannya sedikit dan mereka juga nggak banyak rotannya, tapi mereka punya hutan kayu putih, mereka punya banyak tumbuhan matoa, mereka punya banyak anggrek ya dan banyak tumbuhan sagu. Maka dari itu kenapa orang di Indonesia Timur itu makanan utamanya adalah sagu. Dan ketika penjajah datang, itu mereka itu mencari rempah-rempah kita. Mencarinya turunnya di mana? Di Maluku dan Sulawesi karena di sana banyak rempah-rempah. Oke. Nah, oke. Sekarang anak-anak, coba anak-anak perhatikan mana sih perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kan tadi Bu Guru sudah sampaikan kalau kita itu negaranya beragam ya. Nah, keberagaman baik dalam agama, suku, adat istiadat juga dalam berperilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah ini sesuai dengan nilai Pancasila? Kalau ini bagaimana? Ya, ini orang memberi ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Kita harus saling memberi. Bagus. Kalau ini bertengkar sesuai nilai Pancasila enggak? Ya, betul sekali tidak. Kalau ini gotong royong? Ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Kalau ini terakhir? Ya, betul sekali ya. Membantu membersihkan selokan sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, ini buang sampah di sungai? No. Ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Ini beribadah? Ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Ini Masjid Agung Demak ya. Oke, lanjut. Nah, menjenguk orang yang sakit. Ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian terakhir, apa ini? Oh, berburu. Ini berburu ya? Atau berkurban? Oh, membunuh hewan yang dilindungi. Sesuai dengan nilai Pancasila tidak boleh ya. Oke, nah anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai nilai-nilai atau perbuatan yang sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak, coba Bu Guru mau cek kemampuan kalian. Silakan kalian buka LKS halaman 39 sebagai tugas kedua di penilaian PPKN ya. Kalian beri tanda centang pada gambar yang sesuai dengan nilai Pancasila. Oke? Ingat, yang sesuai aja yang dikasih tanda centang. Oke? Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.